apalagi untuk mereka yang pemula yang mau belajar lebih dulu. Gitu. Nah, abang ceritain bang ke kami awal mula abang berpikir untuk beternak puyuh ini apa nih? Entah itu dari abang punya apa inspirasi atau apa gitu. Pemikiran pertama ya. Pokoknya intinya tuh kok abang bisa mencetuskan pemikiran aku mau ternak puyuh. Pasti ada sesuatu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sapa dulu Bang Edi. Selamat siang Bang. Halo, selamat siang Bang Sehat? Joni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus pokoknya. Ya, kita ini Bang nggak bisa kita nggak boleh sakit. Ya. Kalau kita sakit, ini yang di belakang kita ini siapa yang ngurus? Nunggu. Iya, Nunggu. itu yang di dalam tetasan gini teman-teman. Bang Edi ini salah satu peternak di kota Jambi, di provinsi Jambi yang sekarang domisilinya di Muaro Jambi ya. Ya, kandang di Muaro Jambi di kabupaten. Kabupaten Muaro Jambi. Nah, Bang Edi ini untuk yang kami kenal banyak sekali tetasannya, mesin tetas karena memang beliau fokusnya di pembibitan gitu. Beliau nggak terlalu banyak di telur konsumsi, kebanyakan di telur pembibitan. Nah, nanti coba kita lihat, nanti kita review, kita minta aja dengan Bang Edi telur yang mana sih yang bagus untuk ditetaskan gitu Bang. Gitu. Saya harap ya teman-teman yang menonton video ini pun mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Ya, sama-sama gitu. Belajar. Sama-sama belajar. Nah, tidak lupa untuk kawan-kawanku yang ada di Nusantara, yang di Indonesia maupun di luar negeri, kita sapa dulu. Karena nanti mereka nonton kok aku nggak disapa ya. Biasa disapa. Gitu. Baik yang khususnya di Jambi, di Provinsi Jambi, Kota Jambi dan sekitarnya. Ya, di luar Provinsi Jambi, kawan-kawan yang selalu mensupport channel Bang Edi ataupun channel terima saya. Terima kasih loh semuanya pokoknya. Kami mengucapkan terima kasih karena memang ini bentuk support dari teman-teman. Oke Bang, langsung aja, kita nggak usah memperpanjang waktu ya, karena mudah-mudahan edukasi yang kita sampaikan tersampaikan. Jadi gini Bang, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, mungkin bukan beberapa ya, sepertinya kebanyakan teman-teman pasti bertanya. Apalagi untuk mereka yang pemula yang mau belajar lebih dulu, gitu. Nah, Abang ceritain Bang ke kami awal mula abang berpikir untuk beternak puyuh ini apa nih? Entah itu dari abang punya apa inspirasi atau apa gitu. Pemikiran pertama ya. Pokoknya intinya tuh kok abang bisa mencetuskan pemikiran aku mau ternak puyuh. Pasti ada sesuatu. Gitu. Kalau dulunya gini ya guys, sebenarnya dulunya itu nggak ada mau minat ternak puyuh tuh nggak ada. Istilah cita-cita tuh mau ternak puyuh tuh nggak ada sama sekali Bang Joni. Nggak ada sama sekali. Nah, pada waktu itu memang kita ada kegiatan-kegiatan di kota ya. Intinya untuk mencari tambahan atau pemasukan kembali. Penghasilan tambahan, penghasilan sampingan. Karena kan kita pikir ke depan ya tantangannya lebih berat lagi. Anak-anak menjelang mau dewasa, sekolah, kuliah, itu kan kita pikirkan dari jauh-jauh hari. Dengan kebutuhan yang saat ini seperti ini, nah itu pasti tidak mencukupi. Kan gitu pada waktu itu. Nah, akhirnya saya berpikir, ini kita harus mencari usaha sampingan lagi. Apa kira-kira gitu. Awal mula itu malah saya nggak begitu melirik ke puyuh, enggak. Jadi apa yang pertama kali Bang Edi lirik nih? Kalau pertama kali itu masih jenis unggas atau yang lain? Enggak, gini. Yang pertama kali saya lirik itu malah kroto. Kroto? Iya, tahu dari kroto. Semut krenggo. Iya, krenggo. Kalau orang Jambi bilang krenggo. Kalau orang Jawa bilang angkrang kan gitu. Kroto lah untuk pakan burung itu, burung kicau gitu. Jadi di Jambi ini kan kita bisa gabung ke kelompok yaitu yang namanya Krotobon. Itu cabangnya dari Bogor. Kemudian saya belajarlah di situ, belajar kayak seperti ikut apa ya? Ikut pembelajaran lah gitu. Pelatihan. Di setiap minggunya kita ikut. Nah, saya penasaran dari situ. Kawan-kawan ini juga penasaran juga sebenarnya yang pada ternak di Jambi ini apa ya, berhasil apa enggak sih gitu. Nah, akhirnya saya itu berkunjunglah ke suatu tempat yang di situ ternak krenggo, ternak kroto itu tadi.
Jadi dia bilang intinya itu, Mas nggak usah dah diterusin ternak Krenggoni, Krotoni, nggak ketemu di untung katanya. Oh, itu Gitu. yang sudah Yang sudah nih. ternak, yang sudah ternak udah ya, nyampaikan sudah gitu. nyampaikan nggak usah Mas katanya. Kemarin kawan aja dibuang semuanya, dilepasin ke alam gitu lah. Iya, Saya ngedon lagi jadi, waduh kok kayak gini gitu. Kita baru mau mulai. Kita baru mau mulai. Bukannya dapat kalimat motivasi, kok malah, waduh, kalimat menjatuhkan nih. Iya, nggak usah lah Mas, nanti nyesel Mas katanya. Kandangnya harus gelap, kandangnya harus begini. Memang iya waktu pembelajaran itu, akhirnya saya nggak jadi ternak kroto. Nah, di tetangga saya di pasar, di kota di pasar Jambi Angso 2, iya, itu ada ternak puyuh. Nah, di situ saya mulai melirik. Saya main ke tetangga, ya sebenarnya salah satu warga saya juga sih, warga saya. Jadi ternak yang namanya di perkotaan, tempat kan sempit. Kalau kita berpikir ya nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin, tempat kan sempit. Akhirnya saya ke situ, saya belajar, oh begini caranya, begini. Nah, dari situlah saya awalnya itu mau terjun ke puyuh. Saya pelajari dulu, saya buka-buka dulu, browsing dulu, tanya-tanya dulu gitu kan. Pemasarannya gimana? Karena kan kalau kita di pasar, kita kan deket pasar induk Angso 2 tuh. Deket pasar yang terbesar di Provinsi Jambi kan, semua orang Jambi tahu kalau itu di pasar Angso 2 kan gitu. Jualnya ke situ aja Pak gitu. Iyalah gitu kan. Kita ikuti di situ. Dari situ belum turun saya. Dari situ langsung belum turun. Masih kita kaji dulu. Modal dari mana? Cari dulu, belajar tuh. Iya. Modal dari mana? Nah, kebetulan terus saya itu ya mungkin kita sedikit demi sedikit kalau meteran tahulah, ukuran tahulah kan gitu. Akhirnya apa? Saya merancang untuk pembuatan penetasan. Awal mula saya mau terjun ke puyuh itu membuat penetasan dulu. Mesin tetasan. Iya, tetasan dulu. Ukuran berapa? Ukurannya itu kapasitasnya berapa isinya? 120 dikali 50 ya. Ukurannya itu sekitar 600 butir. Isinya 600 iya, butir. Sekitar 600 butir. Itu mesin tetas pertama kali itu ada itu. Yang hitam itu. Yang bentuknya memang kayak zaman Belanda bentuknya. Itu pertama kali karena kita kan mengalami renovasi ukuran pada saat itu kan. Oh ini nggak efektif. Oh harusnya begini. Tetapi saya punya keyakinan gini Bang Joni. Ini saya membuat penetasan. Andai kata dari telur 600 ini netas separuh aja. Nah ini bakal sukses ini. Kan gitu. Saya berpikiran ke situ. Karena apa? Masa sih dari lampu aja kok bisa netas? Kan gitu. Masa cuman kita dari lampu, dari penghangatan lampu aja kok bisa netas? Kan unik gitu loh. Iya benar. Nah, akhirnya saya nekatlah di situ, saya merancang dan awalnya itu triplek nggak beli. Kawan di belakang saya itu kemarin ada gudang mebel. Ini kalau mau dipakai aja dah Pak, nggak apa-apa daripada dibuang. Saya ambilin. Jadi dari barang-barang sisa. Iya, dari barang-barang sisa mereka itu mebel itu. Kemudian instalasi listriknya kayak gitu. Kabel-kabel tuh ambil lah Pak, kami nak tutup kan gitu di belakang kandang itu. Akhirnya saya ambilin dari bola lampu, semuanya dari barang bekas. Nah itu, saya manfaatkan itu. Artinya modalnya 0 rupiah. Kemudian saya itu hanya beli itu termostat dengan telur itu saya modalnya di sini nggak bisa nggak dibeli itu nggak bisa itu memang harus dibeli termostat itu pun termostat yang manual bukan yang digital yang kayak sekarang ini ini termasuknya mewah saya kalau dulu pertama belajar seperti itu. Nah terus saya beli telur pun itu nggak punya duit saya jadi habis lebaran anak itu dapat THR waktu itu kan anak saya masih TK ya kalau nggak aku kelas 1 SD lah ingat saya gitu. Saya pinjem dari duit dia 300.000 awal, saya beli telur, akhirnya saya tetaskan. Saya tunggulah di situ 17 hari katanya kan. Kita putar, kita pelihara terus. Pada waktu itu Bang Joni saya belum netap di sini. Saya belum netap di kandang ini, saya masih di rumah pasar. Di sini belum ada tempat tinggal, hanya sebatas bangunan 4x4 gitu nah. Artinya ini belum ya? Belum. Sebesar ini belum ya. Ah, sudah tuh saya mondar-mandir harusnya. Dari pasar ke sini butuh waktu 30 menit. Iya, benar. Setengah jam lebih
belum Iya. kena macetnya lagi gitu Iya. loh. Nah, itu tiap hari selama 17 hari saya jalan. Karena kan ini kan belum ada hasil. Iya, Otomatis benar. kan saya masih ini apa ya? Iya, kerjanya iya, terus. kerja yang fokus kan di sana. Iya. Di sini kan cuman sampingan iseng-iseng, mana tahu berhasil. Kan gitu. Sampai di situ 17 hari belum netes, 18 hari netes. Begitu netes saya terkejut. Masih ada lah beberapa kesalahan-kesalahan. Lantainya masih menggunakan kawat yang besar, Iya, akhirnya kepalanya nyungsep segala macam. Nah, dari situlah saya benahi. Saya apa ya, di mana ada kesalahan penetasan itu saya benahi. Nah, yang lucunya saya besarkan sampai umur 2 minggu sudah pusing saya. Nggak ada duit lagi untuk beli pakan. Nggak ada duit lagi untuk beli pakan. Ini beli pakan dari mana kok kenceng betul. Sudah lewat 2 minggu tuh. Mana ini perasaan, aduh, nggak bakal jalan ini kalau kayak gini. Akhirnya punya inisiatif, saya foto, saya posting di Facebook. Dijual. Yang masih umur 2 minggu tadi dijual. 2 minggu tadi dijual. Akhirnya apa? Toko menghubungi di Nes, Simpang Nes sana, Sungai Duren. Mas, itu dijual? Iya. Semuanya? Iya. Jantan betina tahu? Belum tahu. Antar ke toko, Mas, saya bayar, kata dia. Harga berapa waktu itu, Bang? Waktu itu harga itu yang betinanya umur 2 minggu ya, itu diambil 3.500 kalau nggak salah. Umur 2 minggu. Tahun berapa? 2015 ya. Ya. 8 tahun yang lalu 8 tahun ya, 8 tahun 9 tahun yang lalu. Itu dibelinya harga segitu. Terus kemudian yang jantannya juga dibeli waktu itu dibelinya itu kalau nggak salah 2.000. Ya nggak apa-apa, tapi nanti Mas nunggu, ini 21 hari baru ketahuan jantan betina. Tunggulah seminggu, nggak apa-apa, yang penting sudah keluar dari sini gitu lah. Beban saya kan ngasih makan waktu itu. Iya. Akhirnya dibayarlah, sudah lewat itu disortir, Mas, ketemu betina sekian, ketemu jantan sekian, kirim rekening, saya transfer ya, kata dia. Ayolah, akhirnya ditransfer. Dapat duit itu sekitar hampir 2 jutaan. Lumayan ya, dari modal 300.000. Dari modal 300.000, terus mungkin adalah token yang lain segala macam ya, ya mungkin ada. Kalau 500 lebih lah. Modal awal kan belum dihitung pakan tadi. Iya, 300 sama pakan, token 100, pakan nggak sampai lah 20.000 gitu tuh. 20 kilo. Taruhlah 700-an lah. 700 ya, anggaplah 800 termasuk ongkos segala macam ya. Taruhlah 1 juta lah. Masih dapatlah separuhnya. Dan itu nanti dipakai untuk pengembangan modal. Sampai disitulah toko itu bilang, Mas, netasi lagi, nanti saya ambil lagi. Kan gitu. Netasi lagi, nanti saya ambil lagi. Malam saya berpikir, ini peluang sebenarnya. Sudah ada jembatan pertama, kan gitu. Nah, dari situlah saya tergiur untuk terjun ke pembibitan ini tadi, gitu. Berarti simpel ini, 17 hari netes. Kita pelihara 2 minggu, 3 minggu, langsung bisa jadi duit. Nah, dari situlah saya awal ternak itu. Sampai sekarang di tahun 2015. Itulah caranya yang pertama. Itulah cara saya pertama ya. Walaupun banyak sekali ya, katakanlah rintangan yang tadi kita nggak punya uang, terus nggak punya modal mau buat mesin tetasan pun kita belum ada, ngambil bekas ya. Awalnya hanya coba-coba. Awalnya cuma coba-coba dan sekarang gini teman-teman ya, kawan-kawan dimanapun kawan-kawan sekarang. Jadi kalau kita berpikir coba-coba, Bang Edi awalnya coba-coba. Saya pikir untuk usia 8 tahun, mungkin itu nggak ada lagi coba-coba ya. Nggak ada lagi coba-coba, dan sekarang memang sudah fokus di sinilah. Gitu. Kan makin kesini kan makin kita renovasi. Oh, salahnya di sini, makin ada pembelajaran saya. Salahnya di sini. Oh, ini berarti nggak bener ini. Kalau pengaturannya seperti ini. Nah, dari situlah kami belajar terus. Akhirnya berkembanglah seperti ini. Alhamdulillah. Sekilas saja, Bang. Gitu. Ya kan. Sekilas, Abang sebelum ternak puyuh pasti punya pekerjaan yang lain, ya kan? Punya pekerjaan lain, punya usaha yang lain, nggak langsung ini. Karena di kehidupan sebelum tahun 2015 pun pasti punya pekerjaan, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu apa sih yang dilakukan atau dikerjakan Bang Edi sebelum di tahun 2015 memulai puyuh ya. Ternak puyuh ya. Sebelum memulai ternak puyuh.
Jadi Bang Edi sudah menceritakan awal mula ternak puyuh yang tadinya nggak punya modal, pinjam dulu atau mencari barang-barang bekas dulu gitu ya Bang ya. Manfaatkan barang bekas dulu sehingga berjalan selama 8 tahun guys. Ini bukan waktu yang sebentar. Kita masih ada lagi banyak pertanyaan yang kita sampaikan ke Bang Edi. Ya Bang ya. Bang jangan bosan nih untuk menyampaikan apa yang ilmu dari Bang Edi. Pokoknya kawan-kawan kita ambil semua ilmunya. Gitu, nah bila perlu kita habiskan gitu. Gitu. Tapi tetap kita sisain untuk Bang Edi. Oke. Nggak bisa lagi ngurusin ini. Gitu. Siap. Bang, untuk nanti Bang usaha apa nih yang sebelum Abang beternak puyuh? Tapi nanti di video berikutnya saja. Ya, untuk teman-teman yang penasaran nih, apa sih usaha Bang Edi sebelum ini? Gitu. Ikuti terus channel ini, ikuti terus channel Edi Puyuh Jambi, sahabat Puyuh Jambi, terus tonton terus video-video kami, dan nanti kita akan membahas usaha yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Bang Edi. Cukup sampai di sini video kali ini. Bang, ada yang mau disampaikan di penutup video ini? Ya, kalau untuk terakhir saya sampaikan untuk rekan-rekan, jangan patah semangat sebelum kita turun. Buktikan kalau memang kita itu bisa untuk melewati rintangan yang ada. Mantap, itu benar-benar kalimat motivasi yang hanya bisa disampaikan berdasarkan pengalaman. Ya. Cukup sampai di sini videonya. Ikuti terus video-video berikutnya. Jangan lupa teman-teman, kalau mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Silakan di channel Sahabat Puyuh Jambi ataupun Edi Puyuh Jambi. Kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Kami pun siap membuatkan video supaya teman-teman lebih jelas. Jangan lupa untuk disukai video ini bagi yang menyukai, untuk support terus channel kami untuk selalu memberikan edukasi tentang peternakan puyuh ya Bang Edi. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.